Perginya nikmat cinta sesaat. Kemana runtuhnya? Lembayung angan di langit mimpi. Aku tercampak ke dasar samudra sesal, tak bertepi. Pertama, saya melihat bahwasanya ini kan ketika si dia tak setia ini kan berarti kan perselingkuhan ya. Bahwasanya yang namanya perselingkuhan itu sudah menjadi fenomena umum di masyarakat ya. Hampir ya, bahkan bukan hampir ya, sudah seluruh kalangan itu sudah terkena fenomena ini, dari mulai ibu-ibu rumah tangga, pria karir, bahkan sampai ke kalangan aktivis pengajian, kalangan ustadz, semuanya kena fenomena ini. Dan dampaknya itu tidak main-main. Kehancuran rumah tangga, kehancuran karir, kehancuran masyarakat, dan semuanya akibat perselingkuhan, akibat ketidaksetiaan seorang pria atau wanita kepada pasangannya. Bahwasanya buku ini memang untuk peselingkuh, untuk supaya dia tahu bahwasanya perselingkuhan itu tidak baik, itu pertama. Yang kedua, supaya dia bisa mendapatkan solusi yang benar, yang islami untuk keluar dari medan perselingkuhan, ya. Kemudian kalau dikatakan untuk korban perselingkuhan adalah pertama adalah bagaimana caranya untuk mencegah ya supaya itu tidak terjadi. Taruhlah misalnya ternyata dia curiga sama suaminya, ternyata tidak terbukti ya, maka dia perlu buru-buru memperbaiki diri supaya perselingkuhan itu tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, jika memang sudah selingkuh suaminya atau istrinya kemudian ingin kembali, nah kita juga mengajarkan bagaimana cara-cara ya agar supaya dia bisa membantu pasangannya untuk kembali ke jalan Allah. Buku ini adalah karya saya yang ketiga. Yang pertama adalah konsep dasar psikologi Islam, tapi tidak saya sempat luaskan di Indonesia, hanya di Kairo waktu itu. Kemudian yang kedua adalah fikih cinta, dan inilah yang ketiga. Kendala yang cukup mengganggu adalah kekhawatiran ya, akan ada pihak-pihak yang tersinggung ya jika sampai mungkin ada kisah-kisah yang ada sekitar 68 kisah di buku ini ya yang menyinggung mereka. Saya khawatir ya jangan-jangan nanti saya akan dikomplain ya, kemudian buku ini akan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak laku ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesulitannya adalah mengumpulkan kembali testimoni-testimoni yang terserak, karena itu kan sudah lama ya. Saya mulai konsultasi itu sekitar dari tahun 2001 ketika pulang ke Indonesia, mulai membuka praktek konseling sampai saya tulis buku ini sekitar tahun 2008-2009 ya. Nah, setelah itu saya ingin kumpulkan kembali, dan itu bukan merupakan hal yang mudah. Kisah-kisah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama tentunya dari keluarga dekat saya sendiri ya, termasuk keluarga dekat itu adalah teman, sahabat ya, kemudian dari mungkin paman-paman, bibi dan lain sebagainya, cuman dengan nama-nama yang saya samarkan ya. Dan kisah itu sudah pasti kebenarannya, dan itu sudah saya konfirmasi kepada yang bersangkutan dan mereka tidak keberatan. Yang kedua, kisah-kisah yang saya angkat dari hasil konseling ya. Tentunya dengan nama, kemudian kota, pekerjaan, semua disamarkan semua ya, sehingga tidak ya, saya jamin ya tidak akan nampak kisah-kisah ini sebagai kisah-kisah yang ditujukan pada orang-orang tertentu begitu. Ada pengalaman pribadi seperti ya, saya di Saudi dulu kan pernah bertanya kepada seorang, bukan bertanya ya, membuat pernyataan yang kemudian dia tentang jadi seorang remaja Saudi sedang duduk-duduk ya, kita ngobrol-ngobrol, saya bilang mahar untuk wanita Saudi ini sangat mahal ya, kok sepertinya cukup untuk hidup 10 tahun kalau dia sendirian. Akibatnya coba kita lihat, orang-orang Saudi ini sangat lambat menikah karena mereka harus kumpulkan uang sedemikian banyak ya. Akibatnya itu loh, saya lihat banyak perzinahan ya, banyak homoseksual ya, dan penyimpangan-penyimpangan seksual lainnya ya. Apa jawab dia? Oh, Bapak salah, katanya. Saya ini termasuk orang yang menjadi korban dari
pria-pria yang membayar murah mahar calon istrinya, katanya. Nah, karena itulah ya, saya jadi anak yatim seperti sekarang ini. Saya tanya, kenapa kok bisa seperti itu? Ibu saya adalah seorang perempuan yang solehah. Dia hanya menetapkan mahar yang sangat rendah untuk ayah saya. Dia menikah, tidak berapa lama, ayah saya sudah melirik perempuan lain. Kemudian dia kawin lagi dengan mahar yang rendah, dia cari perempuan yang solehah, kemudian dia lirik lagi yang lain, sampai dia kawin berkali-kali, dan kami ditelantarkan seperti ini. Itulah ya, karena sifat kebiasaan orang Saudi seperti itu, maka dari itu para orang tua menetapkan mahar yang sangat tinggi untuk anak-anak perempuannya, dengan tujuan supaya setelah dia diceraikan, bisa mendapat pasangan untuk hidup minimal 10 tahun. Nah seperti itu pengalaman pribadi saya di Saudi ketika haji. Cukup menarik perbincangan dengan Abdul Aziz. Sebelum dilanjutkan, kita dengar dulu pendapat dari sahabat dan keluarga.